Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dan damai untuk kita sekalian. Pagi hari ini Allah Tritunggal mengundang kita untuk hadir di dalam rumahnya yang kudus. Dan Ia mengundang kita untuk menikmati hadiratnya, menikmati kasih-Nya di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah yang kudus pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita naikkan pujian dan hormat kita bagi Allah Bapa, bagi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan manusia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita naikkan hormat kita kepada Raja mulia, Raja di atas segala raja. Hormat bagi Raja mulia, segala raja, hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Betul ya Tuhan, bahwa di hadapan tahta kudus-Mu, kami anak-anak-Mu boleh datang membawa pujian dan hormat kami kepada Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau juga Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memelihara kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur di dalam keteduhan Engkau, di dalam kasih-Mu, di dalam segala berkat-berkat-Mu, kami boleh ada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini dan siap untuk memuji, memuliakan Engkau, siap untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Tritunggal hadir di sini dan akan menyapa setiap kami melalui puji-pujian, melalui doa, terlebih melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Bukalah hati kami, berikanlah kami kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian Gloria bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama, kita datang bawa pujian kita kepada Tuhan. Gloria, kita mau sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggikan puji-Nya. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggikan puji-Nya. Gloria. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Tuhan kita. Puji Dia, Gloria. Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kami, kehidupan kita yang telah kita lalui, siapakah yang telah menuntun kita? Siapakah yang telah menyertai sepanjang perjalanan hidup kita? Siapakah yang bersama-sama dengan kita? Dia adalah Tuhan. Ketika kita jatuh, ketika kita lemah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Ia datang menyelamatkan kita, mengasihi kita. Biarlah di dalam sepanjang kehidupan kita, kita mau melihat kepada salib Kristus. Karena di sanalah betapa besar kasih-Nya bagi setiap kita. Salib hina. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tampaklah salib-Nya, tanda hina dan derita. Yesus Anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela
biarlah dengan melihat kepada salib Kristus, kita menjadi setia. Pada salib itu, ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ya kan datang bulan, bawaku padanya, karenanya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang berat, tandingan iman kota mulia. Dengan lembut musik boleh mengiringi kita. Mari jemaat Tuhan, kita datang menundukkan hati kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapannya. Mungkin bagi orang lain, salib adalah kekejian, salib adalah kekalahan, salib adalah ketidakberdayaan. Tetapi bagi kita, salib adalah tanda kasih Kristus. Bagi saya, bagi kita orang yang berdosa. Mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami ketika kadangkala kami menganggap enteng salib Kristus di dalam hidup kami. Hari ini kami mau berkata, kami mau tinggikan salib Kristus di dalam hidup kami. Kami mau berjalan di dalam gelapnya dunia ini, mengingat bahwa salib Kristus Tuhan sudah pakai untuk menebus kami dari dosa. Kami tidak boleh lagi serupa dengan dunia, tetapi dengan salib Kristus kami boleh hadir menjadi terang-Mu. Hadir menyampaikan akan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami orang-orang yang masih bergumul dengan dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah di dalam sepanjang kehidupan kami menjadi pendengar-pendengar firman-Mu dan menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu ya Tuhan menyenangkan Engkau setiap waktu. Kami rindu salib-Mu yang kami pikul, sungguh-sungguh berharga dan dilihat oleh orang lain menjadi kemuliaan. Tuhan, tolonglah kami. Kami yang masih bergumul dengan dosa kami yang masih jatuh bangun dengan dosa-dosa kami, Tuhan tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, biarlah kami punya hati yang dengar-dengaran, dan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan tolonglah kami. Inilah setiap kami yang datang mengaku dosa di hadapan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa pengampunan-Mu Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi kita dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah. Anugerahnya limpah. Yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Anugerahnya tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kadangkala ketika kita melihat orang lain, kita kemudian membandingkan diri kita sendiri. Rasa tidak puas pun muncul di hati kita, lalu pikiran kita kemudian menjadi iri hati. Tanpa sadar semua rasa dan pikiran itu mengikis, bahkan menghapus rasa syukur kita atas apa yang telah kita miliki. Lalu rasa tidak puas itu membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memahami tentang iri hati dan bagaimana kita lepas dari dosa ini. Biarlah yang kita inginkan adalah terus melihat akan kasih Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Mengenalmu. Biarlah kita mau terus menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena
mendengarkan firman Tuhan, paduan suara Fidelis akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Party.
Shalom, Bapak Ibu Tuhan kasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini kita boleh meresponi akan panggilan Tuhan. Kita datang untuk beribadah. Satu pujian yang begitu indah, amin. Jadikan aku alat damai-Mu. Mari pada saat ini kita bersatu hati berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih. Karena hari ini adalah hari yang begitu indah, hari yang spesial Tuhan berikan dan nyatakan bagi kami. Engkau memanggil kami untuk boleh datang beribadah, Engkau mengundang kami khusus. Dan hari ini Tuhan terima kasih kami boleh hadir tempat ini memenuhi panggilan-Mu. Saat ini ya Tuhan kami siapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk fokus mendengar dan menerima akan kebenaran firman Tuhan, dan biar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, yang terbatas ini, yang Engkau sudah titipkan firman Tuhan di dalam hati, pikiran dan mulutnya. Bila hari ini diberitakan dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berbicara di setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar salah satu bagian dari 7 dosa maut. Dan hari ini kita sampai kepada yang ke-6, yaitu dosa iri, envy. Saudara, ketika kita berbicara soal iri atau iri hati, apa sih sebenarnya iri hati itu Bapak Ibu? Saudara yang terkasih, iri hati itu adalah keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Keinginan untuk memiliki apa saudara? Keinginan memiliki bukan hanya soal harta benda orang lain. Tetapi termasuk iri hati akan kemampuan orang lain. Iri hati terhadap karunia orang lain. Iri hati terhadap berkat atau situasi orang lain. Saudara terkasih, rupanya selain iri hati, ketamakan pun, tamak itu adalah bagian dari iri hati. Orang bisa tamak karena timbul dalam hatinya keinginan yang kuat untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi saudara, sebenarnya bukan hanya ketamakan yang merupakan bagian dari itu, dari iri hati, ada hal lain. Cemburu. Saudara, cemburu juga merupakan bagian dari iri hati. Saudara, di dalam kecemburuan ada perasaan tidak aman. Ada perasaan takut, ada perasaan cemas akan kehilangan sesuatu atau seseorang. Terutama yang berkaitan dengan relasi, saudara, hubungan antar manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa soal iri hati ini begitu mematikan? Sehingga iri hati itu termasuk salah satu dari 7 dosa maut. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, iri hati ini seperti penyusup. Dia seperti penyusup. Iri hati ini diam-diam menyelinap masuk ke dalam pikiran kita. Berawal dari pikiran kita dulu Bapak Ibu. Dan ketika iri hati itu masuk ke dalam pikiran kita, maka pelan-pelan namun pasti iri hati itu akan menggerogoti pikiran kita, kemudian menggerogoti hati kita. Saudara, saya ambil soal, kita coba pikirkan soal ini ya Bapak Ibu. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Saya sudah kerja keras sebisa saya, tetapi mengapa dia yang dibayar lebih mahal? Saya sudah melatih tim ini dengan sungguh-sungguh. Saya sudah bayar harga, saya sudah memberikan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya, semuanya. Kenapa sih dia yang mendapatkan pujian dan bukan aku? Padahal sama-sama kita pelayan Tuhan, gak dibayar, volunteer. Bagaimana mereka bisa memiliki itu sementara saya hanya memiliki ini? Saudara pernah berpikir itu?
Atau jika saudara dipekerjakan oleh seorang konglomerat di sebuah perusahaan, saudara mulai berpikir, saya hanya digaji sekian, padahal karena sayalah yang membuat mereka menjadi kaya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah punya pikiran seperti itu atau tidak. Saudara terkasih bisa melihat hal-hal yang saya sebutkan tadi, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini akan berakar dalam diri kita, kemudian mengubah pikiran kita, dan kemudian tadi saya katakan pelan namun pasti akan mencengkram hati kita sedemikian rupa. Sehingga kita bukan hanya dikuasai oleh iri hati, tetapi itu ada dosa lain, amarah, kemarahan. Dan sering Bapak Ibu, antara dosa kemarahan dan dosa iri hati itu bekerja sama dalam pikiran dan hati seseorang. Jadi nggak pernah kerja sendiri-sendiri. Amarah, iri hati selalu bekerja sama. Yang pada akhirnya itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, hari ini saya bagikan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi 3 poin. Yang pertama, apa kata firman Tuhan soal iri hati? Yang kedua, kita akan mengupas bagaimana menyadari godaan dosa iri hati. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghindari dosa iri hati. Saudara, kita akan masuk kepada poin yang pertama. Apa kata firman Tuhan soal iri hati? Bapak Ibu silakan buka Alkitab Bapak Ibu atau di handphone. Ya, minta pimpinan Tuhan supaya hanya firman Tuhan yang dilihat ya, bukan WhatsApp atau IG lainnya. Kita buka 1 Samuel 18, 6-16, ayat 29 sampai 30. Bapak Ibu bisa melihat juga di layar. Dituliskan begini firman Tuhan ya, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16 berkata demikian. Mari kita sama-sama membaca ya. Yang pria bacakan ayat yang genap. Wanita membaca ayat yang ganjil. Ya, 1, 2, 3. Bapak-bapak silakan. Membunuh orang Filistin. Perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan iringan rebana dan kerincing. Wanita, mari. Perempuan-perempuan yang bergembira ria itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Perkataan ini menyakiti hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu saja. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Sejak hari itu, Saul selalu dengki terhadap Daud. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah melanda Saul, sehingga ia kesetanan di dalam rumah. Daud memainkan kecapi di tangannya seperti biasa, sedangkan Saul memegang tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya akan kutancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang ia telah menyingkir dari Saul. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari hadapannya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia maju berperang memimpin tentaranya. Daud berhasil di segala langkahnya karena Tuhan besertanya. Melihat Daud berhasil, Saul gentar kepadanya. Tetapi seluruh Israel dan Yehuda mencintai Daud karena dialah yang maju berperang memimpin mereka. Makin takutlah Saul kepada Daud. Saul seterusnya menjadi musuh Daud. Panglima-panglima Filistin maju berperang dan setiap kali mereka maju, Daud lebih berhasil dari semua hamba Saul sehingga namanya sangat masyhur. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini, dari kisah Saul dan Daud ini kita melihat bahwa antara marah dan iri hati, apa tadi? Bekerja sama dalam hati Saul. Saul begitu marah ketika rakyat menyanyikan nyanyian yang mengatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, terjemahan lamanya ya, berlaksa-laksa. Terjemahan barunya tadi baru kita baca, berpuluh-puluh ribu musuh. Sedangkan Saul mengalahkan berapa?
beribu-ribu musuh. Seharusnya Saul dia mengapresiasi Daud atas kemenangan Daud, bukan? Tetapi apa yang terjadi? Apresiasi Saul kepada Daud berubah menjadi iri hati. Saudara, Saul merasa kenapa Daud lebih populer dari dia? Siapa sih raja? Saul apa Daud? Saul merasa timbul perasaan terancam. Dirinya terancam, saudara. Dan di dalam perasaan terancam dan marah karena iri, maka Saul dia berusaha membunuh Daud dan itu direncanakannya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah melanda Saul sehingga ia kesetanan di dalam rumah. Daud memainkan kecapi di tangannya seperti biasa. Sedangkan Saul memegang tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya akan kutancapkan Daud ke dinding. Tapi firman Tuhan katakan apa? Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara yang terkasih, marah, cemburu atau iri hati mungkin tidak tampak sebagai dosa besar. Mungkin tidak tampak sebagai dosa besar. Namun sebetulnya itu adalah satu langkah yang pendek menuju ke suatu langkah yang lebih jauh dari kisah ini apa? Terakhirnya soal pembunuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di ruangan ini, baik saya sebagai hamba Tuhan maupun saudara, tidak ada seorang pun yang dapat luput dari iri hati. Saudara, karena sadar atau tidak sadar, iri hati itu bisa menghampiri kita semua. Bisa, tidak perlu diundang. Lai, iri hati masuk, enggak. Iri hati itu enggak usah diundang, iri hati akan datang sendiri. Saudara terkasih, iri hati itu bisa mendorong kita untuk apa? Bertengkar dengan rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, bahkan keluarga kita sekalipun Bapak Ibu. Dan terkadang kita tidak sadar bahwa iri hati itulah yang mendorong perilaku tersebut. Bahkan iri hati bisa mendorong kita untuk mengecilkan pencapaian seseorang, khususnya orang yang kita iri. Mulai mencari-cari kesalahan orang itu, menyebutkan kelemahan-kelemahan orang itu. Saudara terkasih, apa kata firman Tuhan soal iri hati? Kita baca yuk, Amsal 14 ayat 31, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jelas sekali saudara bahwa iri hati itu tidak pernah membuat hati kita menjadi tenang. Tidak akan tenang kalau kita terus-menerus iri hati. Saudara, kita akan sedih ketika melihat orang lain berhasil. Kita akan merasa cepat down ketika jabatan teman kita itu lebih tinggi dari kita. Dia lebih cuan usahanya dari kita, kita mulai iri hati. Saudara, kita mulai mungkin marah, kita mulai gak nyaman ketika ada rekan kita lebih populer daripada kita. Saudara, mungkin kemudian bisa muncul pertanyaan seperti ini, bukankah memang seharusnya kita berkompetisi? Berkompetisi dalam dunia kerja dan usaha kan fine-fine aja, wajar, sah-sah saja. Saudara yang terkasih, dunia kompetisi atau dunia persaingan itu sudah tidak asing lagi bagi siapapun. Bahkan dikatakan lumrah kok kita berkompetisi. Bahkan kompetisi pun sudah ada sejak masa kecil kita loh Bapak Ibu. Misalkan, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu. Tapi ini misalkannya. Dari kecil kita diajar oleh orang tua kita, diajar mati-matian oleh orang tua kita untuk apa? Mendapat nilai yang lebih baik dan terbaik dari anak-anak yang lain, teman-teman kita. Baik? Sehingga orang tua mulai memaksakan anaknya untuk terus
terus-menerus berkompetisi, terus-menerus bersaing dalam kelasnya, bersaing dengan teman-temannya. Anak kita dapat nilai 95 dianggap masih kurang baik. Harus nilai 100 baru orang tua bangga. Di kelas anak juara 3 masih dianggap kurang, harus juara 1. Padahal di kelas ada 30 sampai 35 anak. Saudara, saya tidak mengatakan kalau menilai baik itu tidak baik ya. Iya, mendapatkan nilai yang lebih baik itu baik tentunya. Tapi celakanya saudara, tanpa disadari dari kompetisi yang awalnya sehat menjadi ajang persaingan. Rasa bersaing ini makin hari makin mempengaruhi kita, sehingga ketika orang lain melebihi kita, apa yang terjadi pada kita saudara? Kita kemudian menjadi marah dan berusaha menjatuhkan saingan kita. Bahkan lebih buruk lagi, gegara persaingan Bapak Ibu, tidak sedikit orang berusaha merencanakan untuk mencelakakan saingannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena iri hati terhadap popularitas Daud, Saul, dia merencanakan dan mencelakakan Daud dan hendak membunuh Daud. Tetapi lihat, Daud seorang yang tulus hati, seorang yang setia. Dia tetap melindungi Saul, dia tetap menghibur Saul ketika hati Saul sedang digocoh oleh perasaan iri hati ini. Sehingga kita masuk kepada poin yang kedua Bapak Ibu. Menyadari godaan dosa iri hati. Saudara, tadi saya katakan sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, dosa iri hati bisa menyusup masuk ke dalam pikiran kita dan lambat laun pasti mencengkram, menguasai hati kita. Saudara ingat satu perintah dari 10 perintah Allah yang berkaitan dengan iri hati? Yang keberapa? Soal mengingini. Keluaran 20 ayat 17. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, godaan dosa iri hati ini selalu mengintip di depan pintu hati kita. Ketika kita mengingini sesuatu apa yang orang lain miliki, itu sudah termasuk iri hati. Mengingini apa yang tidak kita miliki, iri hati. Jadi saudara, ketika kita mulai mengingini milik orang lain, haknya orang lain, apapun itu Bapak Ibu Saudara, bentuknya apapun, maka cobalah kita cari tahu satu hal begini. Apakah ada sesuatu hal yang sebenarnya lebih mendasar yang sedang membawa kita untuk merasa iri hati? Kita cari tahu. Hal yang lebih mendasar, hal apa yang lebih mendasar yang sedang membawa kita merasa iri hati. Saudara, saya kasih contoh begini saudara. Kita mungkin menginginkan kesuksesan seseorang. Bukan karena kita ingin mengambil kesuksesannya dari orang itu. Ya, mungkin mengingini kesuksesannya, tapi bukan kita ingin mengambil kesuksesannya dari orang itu, tidak. Tetapi hal yang lebih mendasar adalah, ini yang kita perlu cari tahu. Yang kita perlu cari tahu adalah, mengapa? Mungkin karena kita ingin merasa dihargai oleh orang lain. Seperti dia dihargai karena kesuksesannya. Saudara, kalau ini masalahnya dan kita sadari itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mari berdoalah kepada Allah. Supaya Allah menolong kita mengatasi godaan dosa iri hati dan memenuhi kebutuhan dasar kita. Itu yang perlu kita cari tahu. Kenapa kita iri hati? Jadi bukan cari tahu kenapanya atau mengapanya, tetapi di balik itu apa sih? Apa sih yang sebenarnya lebih mendasar? Jadi saudara yang terkasih, godaan iri hati terkadang begitu kuat kita rasakan. Kita lihat orang punya ini, kita pun ingin punya ini. Ketika kita melihat orang lebih sukses, kita pun ingin sukses seperti dia. Terserah caranya mau gimana. Saudara, iri hati itu mungkin kita alami sehari-hari dan pasti kita alami itu. Bisa jadi memang tanpa sadar kita rasakan.
Iri hati bisa terlihat seolah-olah itu hanyalah sebuah ungkapan kekesalan sesaat yang alami kita anggap. Dianggap wajar, manusiawi, dan tidak berbahaya. Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi Bapak Ibu ya. Mungkin tetangga kita kaya raya si A, dia seorang konglomerat, belum lama ada mobil, kemudian ada lagi mobil yang baru dan terbaru. Wah, kita bilang mobilnya bagus ya. Tiba-tiba dalam pikiran dan hati kita berkata, ini pasti hasil korupsi. Bisa jadi loh. Ya, kita punya pikiran itu. Si A, teman kita atau salah satu dari keluarga kita punya rumah yang mewah, bajunya bagus-bagus, pergi makan di resto, selalu post IG-nya yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Terus kemudian kita lihat medsos kita dan kita lihat pikiran kita mulai muncul omongan, alah sombong, tiap hari posting seperti itu. Saudara, seperti itulah manusia. Bisa dengan mudah menghakimi orang lain ketika hati kita tanpa sadar dipenuhi rasa iri hati. Cibiran demi cibiran dengan mudah dilayangkan hanya karena mereka terlihat lebih dari kita. Saudara, hal seperti ini tampaknya biasa bukan? Tampaknya biasa. Tetapi sesungguhnya iri hati itu sangatlah berbahaya. Dan karena itu kita harus waspada. Iri hati mungkin awalnya terlihat biasa. Tetapi itu bisa menggerakkan kita untuk melakukan berbagai dosa yang sangat buruk di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya, iri hati akan membuka pintu bagi si jahat. Membuka pintu bagi dosa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara, perbuatan jahat apa yang bisa dibawa oleh iblis si jahat masuk melalui pintu yang terbuka ini? Banyak sekali. Mulai dari sekedar cemburu. Kemudian mulai depresi gara-gara cemburu. Hingga memancing manusia, memancing kita untuk melakukan lebih daripada itu. Muncul perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Saudara yang terkasih, Allah begitu jelas dan begitu terang memberikan dan memaparkan dengan jujur dan terbuka soal dosa iri hati. Saudara, kita bisa baca banyak di dalam Alkitab. Ada menjelaskan dan memaparkan dengan terang kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab. Contohnya, kisah Kain dan Habel. Saudara, apa yang terjadi ketika Kain merasa iri kepada saudaranya Habel? Bahwa korban persembahannya, yaitu korban persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Saudara bisa baca kisahnya nanti. Hati Kain menjadi panas. Wajahnya pun berubah menjadi muram. Apa kata Tuhan ketika melihat Kain, saudara? Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik, Kain? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hasratnya tertuju padamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, di bagian ini, Kejadian 4 ayat 7, Tuhan mengingatkan Kain. Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Tetapi Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi kemudian. Kain menyerah kepada si jahat. Semua berawal dari mana? Iri hati. Ayat yang ke-8 mencatat bahwasannya Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Kemudian ada kisah anak-anak Yakub. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah Kejadian pasal 37 tentang kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya.
Saudara-saudaranya Yusuf begitu iri dengan dia. Sehingga mereka berpikir bahwa dengan menyingkirkan Yusuf, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Saudara terkasih dalam Kristus, 2 kisah Alkitab yang saya paparkan dengan singkat ini Bapak Ibu. Mulanya cuma dari mana Bapak Ibu? Iri hati. Tetapi ketika iri hati itu berkembang, kemudian mencengkram, kemudian menguasai hati kita, maka ada banyak dosa yang mengintip. Akhirnya membuat kita buta dan kemudian mendorong kita sedemikian kuat untuk berbuat sesuatu yang bisa fatal akibatnya. Dan yakinlah kita akan menyesal di kemudian hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun kita hari ini, sebagai orang-orang percaya. Baik tadi saya katakan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu penatua, para aktivis, jemaat sekalian, kita harus sadari bahwa iri hati adalah masalah yang serius. Kita harus singkirkan sepenuhnya, secepatnya, tanpa kompromi. Bahkan iri hati Bapak Ibu termasuk dalam salah satu keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati berada dalam kategori yang sama dengan dosa-dosa yang kita anggap serius, bukan? Lebih serius. Seperti percabulan tadi dikatakan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu jika kita sudah berusaha atau bersusah payah menghindari dosa-dosa itu, namun kita kemudian berkompromi pada iri hati yang menyelinap masuk ke dalam pikiran dan hati kita secara diam-diam, sayang sekali. Saudara, mari kita sadari bahwa iri hati adalah dosa. Bisa tolong bantu saya? Next. Tidak bisa pointernya. Kita sadari bahwa iri hati adalah dosa. Dosa iri hati menghilangkan kasih. Iri hati mampu mengubah kasih menjadi kebencian. Iri hati akan melumpuhkan iman kita sebagai orang percaya. Saudara terkasih, oleh sebab itu, ketika kita sudah menyadari godaan dosa iri hati. Dosa iri hati adalah masalah yang serius. Dosa iri hati adalah sebuah dosa yang begitu mengerikan karena akan menghilangkan kasih, akan mengubah kasih menjadi kebencian, dan juga akan melumpuhkan iman kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu saya mengajak kita masuk kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana kita menghindari dosa iri hati? Saudara terkasih, kita perlu mengkalibrasikan Injil ke dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah kita harus menyesuaikan hidup kita sesuai dengan standar Injil. Mengkalibrasikan hidup kita di dalam Injil. Oleh sebab itu setelah saudara mendengarkan khotbah hari ini, maka hal pertama, mari kita buat komitmen. Komitmen apa? Sebuah komitmen perubahan untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain atau sebaliknya. Saudara, kita hidup dalam dunia yang sudah rusak karena dosa. Yang memang dengan sadar atau tidak sadar, terkadang kita merasa diperlakukan tidak adil, bukan? Dibeda-bedakan, bukan? Dan membanding-bandingkan atau dibanding-bandingkan.
Dan hal ini dapat membuat kita marah dan kemudian kita iri hati. Ingat firman Tuhan yang tadi kita baca, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi kita kasih kesempatan kepada si jahat untuk membawa kegelapan dalam hidup kita. Membawa kegelapan itu di dalam pekerjaan kita, membawa kegelapan itu di dalam keluarga dan pelayanan kita di gereja. Karena dosa iri hati ini sangat berpotensi untuk menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Oleh sebab itu mari buang dan jauhkanlah segala bentuk iri hati terhadap orang lain. Agar kita tidak harus menanggung konsekuensi berat sebagai hukuman atas sikap kita. Oleh sebab itu saudara, jangan kita biarkan dosa iri hati mencengkram dan menguasai kita yang pada akhirnya dapat menghancurkan hidup kita. Poin kita yang kedua, bagaimana kita menghindari dosa iri hati. Bangunlah hubungan yang makin erat dengan Kristus. Mengapa kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Kristus, saudara? Karena ketika kita hidup melekat pada Kristus, hidup kita dekat pada Kristus, maka sifat egois kita akan terus dikikis dalam hidup kita. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus berkata bahwa iri hati adalah suatu sikap yang sangat egois, yang pada akhirnya dirinya lah yang menjadi pusat, bukan Tuhan yang menjadi pusat atas hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita semakin jauh dari Kristus, maka ego kita, ego diri kita yang akan semakin berkembang. Peperangan kita melawan iri hati adalah bagaimana kita menanggalkan sikap ego kita dan membiarkan Tuhanlah yang berkuasa dalam hati kita. Membiarkan Tuhan memenuhi hati kita. Membiarkan Tuhan yang memuaskan diri kita. Amin. Saudara terkasih, hanya Kristus sajalah yang sanggup memuaskan kita. Dunia tidak pernah dapat memuaskan kita. Tidak pernah. Tetapi hanya di dalam Kristus. Karena kasih-Nya yang tak terbatas itulah yang sanggup memuaskan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan iri hati adalah persoalan relasi kita dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara yang terakhir, bagaimana kita menghindari dosa iri hati? Yaitu tanggalkanlah iri hati dan mengucap syukurlah. Saudara, seberapa sering kita dapat memberikan pujian yang tulus atas keberhasilan seseorang? Saudara coba ingat-ingat, apakah ada orang-orang terdekat saudara yang baru-baru ini mengalami keberhasilan, baru ada sesuatu yang dicapai, yang baik, yang lebih baik dari kita? Saudara, kalau ada, berdoalah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah atas keberhasilan orang tersebut. Saudara, mungkin awalnya tidak mudah melakukan itu. Datang kepada orang itu, kasih pujian yang tulus, dan kemudian di dalam hadirat Tuhan kita naikkan syukur atas keberhasilan orang itu. Saudara yang terkasih, kita minta Roh Kudus memampukan kita, amin. Dan saat saudara sanggup dan mampu melakukannya, maka hati kita akan terbebas dari belenggu iri hati yang mungkin pahit kita rasakan. Dan kita akan menjadi pribadi yang manis dan matang di hadapan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, saya akan menutup khotbah hari ini. Saya bacakan sebuah puisi singkat
Ini dikatakan begini, dosa iri hati. Iri hati yaitu iri hati selalu ingin membandingkan diri dengan orang lain. Iri hati tidak rela ketika melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Iri hati membuat manusia tidak mampu bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Iri hati selalu membuat manusia berusaha mendapatkan apa yang orang lain miliki. Sehingga pertanyaan reflektif buat kita hari ini, saudara yang terkasih. Jika dosa iri hati bisa datang kapan saja dan tanpa kita sadari, bisakah kita tidak mengikuti hasutannya? Jika kita tahu bahwa siapapun, apapun, bahkan dunia sekalipun tidak pernah dapat memuaskan kita, maukah kita hidup mendekat kepada Kristus yang sanggup memuaskan kita? Biarlah hari ini dengan pertolongan Allah Roh Kudus, menolong setiap pribadi kita, bahkan saya, untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, teduhkan hati kami. Suara manusia berhenti, tapi firman Tuhan tidak akan berhenti. Dan akan terus mengiang-ngiang dalam telinga kami, pikiran kami, dan hati kami. Tuhan, kami enggak sanggup. Kalau dengan kemampuan kami sendiri, kami mau melepaskan semua rasa marah dan iri hati kami kepada orang lain. Mungkin itu yang sedang kami rasakan saat ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan, saat ini kami mohonkan belas kasih-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini. Kami tahu kami akan mampu jikalau Engkaulah yang memampukan kami. Biarlah kami mata rohani kami tertuju kepada salib Tuhan, salib Kristus. Yang sudah mengampuni kami begitu luar biasa, menebus kami, menyelamatkan kami. Tuhan tolong, kami dimampukan karena Engkau yang memampukan kami. Ingatkan kami bahwasanya iri hati adalah dosa. Dosa yang serius. Dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah hidup kami seturut akan Injil Tuhan. Seturut akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kita berikan menjadi wujud syukur kita kepada Tuhan karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang setia, yang mempercukupi segala kebutuhan kita. Tidak perlu iri hati karena kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan Yesus gembalaku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pujian ini membesarkan hati kami. Pujian ini menjadi pengharapan bagi kami. Bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami punya Tuhan yang menjadi gembala, yang senantiasa memimpin, memelihara, mempercukupi segala kebutuhan kami, dan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, berkati persembahan ini, supaya boleh sungguh-sungguh dipakai di dalam rumah-Mu ini, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Supaya kasih yang sudah kami nikmati juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan yang Tuhan berikan, di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal setiap mereka, Engkau peduli, dan Engkau mempercukupi segala kebutuhan. Dan biarlah apa juga yang Tuhan sudah berikan kepada kami cukup dengan semuanya itu, dan kami boleh menjadi berkat buat gereja-Mu, buat banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi penata layan yang setia dan bertanggung jawab. Kami menyerahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mendengarkan warta gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Klosa Rebecca yang sudah menyampaikan firman dan seluruh tim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Khususnya untuk Fidelis, ya, terima kasih. Paduan suaranya sangat merdu. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Saya tadi sangat menikmati ya dengan pujian yang sangat merdu. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Saya ingin menyambut kehadiran saudara. 1, ada lagi 2, ada lagi? Bapak Ibu, oh di belakang ada 1, sebelah kanan. Ya, oh ada lagi 2. Ya hari ini, ada lagi 2 orang. Ya. Mohon rekan-rekan penyambut tamu ini cukup banyak, yang di sebelah kanan aja cukup banyak. Sebelah kiri saya, apakah ada? Silakan acungkan tangan kalau ada. Yang di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan kalau ada. Di baby room. Kalau tidak salah hitungan saya sekitar ada 6 orang barangkali ya yang baru ya. Baik. Jikalau saudara yang baru pertama kali datang belum ada tempat ibadah yang tetap, kami menyambut kehadiran saudara di dalam minggu-minggu berikutnya untuk bisa tetap beribadah bersama dengan GKI Kebayoran Baru. Baik saudara, kita akan mendengarkan warta dan nanti setelah warta rekaman saya akan menyampaikan warta lisan. Saya persilahkan warta rekaman terlebih dahulu. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia direkam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, Perjalanan Misi bagian yang pertama. Kebaktian doa direkam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Elizabeth Pilakadang dengan tema Sikap Iman, Angkatan yang Meminta Tanda. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus jam 9 pagi dengan pembicara Lause Chu Mingkang dengan tema Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 42. Berita sukacita. Segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKI Kebayoran Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Imam Prayogo dan Ibu Nadia Haryanto atas kelahiran anak kedua, Ivena Prayogo, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudara, ada satu warta yaitu tentang Mooncake, boleh ditayangkan. Mooncake Festival. Ya. Juga videonya boleh ditayangkan. Saudara-saudara, dalam rangka Mooncake Festival pada tanggal 23 September hari Sabtu jam 5 sore ada satu acara khusus ya, yaitu kita ingin membawa jiwa-jiwa baru ya.
supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh menjadi percaya. Nah, inilah momentumnya di mana kita akan membawa jiwa baru itu. Pembicaranya yaitu Pendeta Dr. Hasan Sutanto. Khotbah akan disampaikan dalam bahasa Mandarin dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada pengisi acara Ibu Herlin Perena dan juga tim Kuceng ya dari Kebayoran Baru. Voucher seharga 200.000 dapat saudara beli di bawah di lantai 1. Diharapkan saudara bisa bukan hanya untuk diri saudara, saudara bisa membeli untuk orang-orang yang saudara kenal yang belum percaya. Silakan saudara bisa bagikan supaya mereka ikut. Kesempatan kali ini, acara ini kita juga mengundang dari GKI Mangga Besar, GKI Greenfield, dan GKI Puri. Karena tempatnya diselenggarakan di KS Tubun, Slipi, di hotel restoran Rose Garden International Restaurant. Ya, jadi di lantai 3 dan di sanalah kita akan bersama-sama bersukacita. Ya. Oleh sebab itu sangat terbatas tempatnya, ya. Saudara bisa mulai dari sekarang, entah boleh membeli atau mungkin bisa mengajak rekan-rekan dulu, siapa yang mau didoakan dan mau diajak, baru kemudian saudara beli juga silakan. Ya, tetapi memang sangat terbatas tempatnya, jadi saya harap saudara mulai dari sekarang sudah mendoakan dan memikirkannya. Nanti setelah selesai kebaktian, saudara bisa membelinya. Yang kedua, saudara, acara ini memang kita acara makan bersama di dalam meja bundar ya. Yang satu meja itu isi 10 orang. Memang makanan diedarkan satu persatu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi, supaya kita bisa berkenalan di satu meja itu ya. Itu tujuan dari kebersamaan kita di dalam Mooncake Festival tahun ini. Yang kedua, saudara sudah mendapatkan Alkitab terjemahan baru yang kedua pada waktu hari ulang tahun GKI Kebayoran Baru. Ya. Nah, diharapkan saudara bisa mengikuti bacaan Alkitab yang ada di dalamnya. Di situ ada bacaan Alkitab yang 100 hari program dari Kebayoran Baru. Yang kedua juga saudara bisa membaca Alkitab mengikuti dari program Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Ya. Saudara, gerakan membaca Alkitab ini diadakan secara sinodal, seluruh sinode. Dan kalau saudara rajin membacanya, saudara dalam waktu 3 tahun, saudara sudah membaca seluruh Alkitab. Dan ini memang sudah di setting sudah nggak tahu berapa belas tahun. Ya. Jadi kalau saudara sudah mengikuti gerakan membaca Alkitab ini selama 3 tahun, nanti periodenya akan berulang. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Selain membaca saja, ada audio videonya. Nah, bagi saudara-saudara yang punya jemaat atau punya keluarga yang tidak bisa membaca lagi, hanya bisa mendengar, bisa menonton, bisa tayangkan YouTube-nya. Ya. Kami sejak bebas dari pandemi ini, seluruh hamba Tuhan dan karyawan sudah mulai bekerja pagi hari. Kami membiasakan dengan baca Alkitab terlebih dahulu, teksnya, kemudian kita tayangkan YouTube videonya, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh bersama. Dan saya berharap selama 3 tahun, berarti seluruh hamba Tuhan dan karyawan bisa membaca satu Alkitab. Ya. Mari kita bersama-sama, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita memuji Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
Bapa di surga, kami bersyukur untuk generasi muda kami yang Tuhan sudah pakai untuk boleh melayani Tuhan sejak masa mudanya. Untuk paduan suara White Lily, untuk paduan suara Fidelis. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka boleh setia untuk melayani dalam pujian kepada Tuhan. Dengan suara indah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka boleh pakai untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Mooncake pada tanggal 23 September. Kami rindu Tuhan keluarga kami yang begitu sulit untuk diinjili, yang begitu sulit untuk dibawa menjadi percaya kepada Tuhan. Biarlah inilah kesempatannya ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai keluarga-keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mendoakan, bahkan mengajak mereka, mendampingi mereka untuk ikut serta di dalam acara Mooncake Festival ini. Kami bukan hanya sedang menghayati tradisi budaya Tionghoa, tetapi Tuhan, terlebih lagi kami boleh mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga-keluarga yang belum percaya boleh diselamatkan oleh karena mereka boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Bahkan kami rela membeli voucher itu bukan untuk diri kami atau keluarga kami, tetapi kami berikan untuk orang-orang lain. Pakai kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kalau di dalam kebaktian umum pertama sudah banyak yang meresponi akan ajakan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Mangga Besar, GKI Greenfield, GKI Puri. Masih banyak keluarga yang belum percaya. Biarlah mereka juga menyediakan waktu untuk mendampingi, menemani di dalam acara ini. Sekalipun tempat sangat terbatas, kami rindu Tuhan, hanya orang-orang yang Tuhan ingin panggil untuk ikut serta. Mereka lah yang sungguh-sungguh boleh mengikuti. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu Pendeta Hasan Sutanto, pakailah para pengisi acara semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami bersyukur sekalipun jemaat kami yang sungguh-sungguh dalam kondisi lemah harus menggunakan kursi roda, tetapi masih mau ikut ibadah. Tuhan topang, Tuhan beri kekuatan, keinginan hatinya untuk boleh beribadah. Dan bahkan mungkin melalui online, biarlah mereka juga dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk masa-masa menjelang pemilu ini. Tuhan berikan ketenangan bagi negara kami. Tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi keributan apapun. Kami mohon Tuhan, hikmat Tuhan menguasai setiap pemimpin, setiap tokoh, setiap politikus, semuanya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka mengutamakan damai sejahtera bagi bangsa dan negara, bukan untuk ambisi pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sebentar menyerahkan juga untuk gereja-Mu di tempat ini. Pakailah gereja-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Sumber
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu pertolongan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Kiranya Tuhan menyediakan dan damai sejahtera dari Tuhan menyertaimu mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.
Nah ya, saya bersyukur melihat antusias mereka. Mereka semangat banget gitu ya. Mereka datang rame, mereka bawa keluarga mereka. Mereka persiapan dengan baik dari pagi mungkin. Terus warga-warga di sini juga persiapan tempat juga di sini dengan baik. Jadi saya lihat antusias warga di Pondok Pinang ini luar biasa lah pokoknya. The best. Saya berharap pengobatan gratis ini ya benar-benar bermanfaat untuk warga-warga yang dilayani. Ya, kalaupun memang bisa, itu bisa menjadi berkat tersendiri juga buat mereka. Mereka boleh kenal siapa orang-orang yang boleh bersama-sama melayani dengan mereka. Dan saya berharap ya pengobatan gratis ini gak cuma terjadi di tempat ini, tapi bisa juga di tempat-tempat yang lain. Baik, selamat pagi untuk rekan-rekan gereja semua. Luar biasa antusias warga kami hari ini sangat baik sekali dan banyak ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi juga perhatian bagi warga kami. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan bakso sosial dari GKY ini bisa membantu kesehatan keluarga kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk tim gereja semua. Mudah-mudahan tambah sukses ya, lancar ke depannya, baik dalam segala hal. Kami bersama warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Antusiasme warga hari ini di pengobatan gratis Pondok Pinang ini sangat antusias. Dari RT, dari pemuka-pemuka warga, mereka sangat welcome. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk GKY Kebayoran Baru atas terlaksananya program pengobatan gratis ini. Saya selaku warga mengucapkan terima kasih ya, karena memang ini sangat bermanfaat untuk warga RT 004 khususnya dan untuk lingkungan juga. Kemudian mengenai program ini ya, ini sangat membantu ya, karena memang ada sebagian warga kita mungkin yang secara ekonomi kurang. Dengan adanya pengobatan gratis ini, mereka sangat antusias. Ini bisa kita lihat dari tadi pagi ya, memang udah banyak berbondong-bondong warga datang ke sini. Itu mungkin dari saya, terima kasih.